baik? Alhamdulillah, baik jiwa. Iya, baik. Selamat hari ini bisa Mas Madel ya. Kembali lagi di podcast. Yang menarik dari Mamimin. Kami ini sih benar-benar spesial hari ini ya. Iya, spesial. Spesialnya sih sama dengan kita online ya. Wis. Keren. Betul. Nah, Mas Madel kita lagi bersih. Nah, jadi kita ini akan mulai nih tanya-tanya kurang lebih ya dalam ranah komunikasi itu sendiri sih, Jin. Iya, dan kita lagi podcast, pastinya di podcast Speak. Bincang santai, ilmu komunikasi. Nah, sebelum mulai lagi nih, agak orang kalau kita belum memperkenalkan nih teman-teman kita yang keren ini. Betul. Langsung kita sebut aja kali ya. Kalau saya mulai dari kakak yang paling kiri nih, yang paling ganteng yang abang Skena nih. Abang Skena. Udah jangan dipuji. Jadi, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Hito. Halo semuanya. Halo Hito. Langsung aja kakak yang di tengah. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore semuanya. Jadi kenalin nih, nama aku Molen atau Moel atau kalian bisa panggil aku apa aja lah. Soalnya nama aku banyak ya, panggil Molen aja. Iya, Kebanyakan nih, terlalu banyak nama ya, tapi dipanggil Molen aja. Salam kenal semuanya. Salam kenal, halo Molen. Halo. Oke, lanjut ke kakak yang di belakang nih. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ulin, biasa dipanggil Ulin. Oke Ulin. Ya, nama aku Ulin teman-teman. Halo Ulin. Oke, Tapi lu ngomong nama pemimpin komunikasi. dan punya lagi kita belum kenalan ya. Oh iya, gimana sih? Masih moderator. Kita juga perlu kenalan. Sama Mas Sulisari, bidangnya moderator. Teman-teman ini bisa ada ini. Halo. Dan ini dari aku. Ya. Oh, boleh. Soalnya dari yang mau memperkenalkan diri, sebenarnya kalian nama aku Muhammad biasa dipanggil Fadel. Halo Fadel. Sebagai moderator. Oke. Belajar yang santai di podcast kita kali ini. Itu dia santai. Anak-anak. Langsung aja deh. Langsung aja ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol terus kita berkomunikasi ya. Itu dia. Gak jauh-jauh dari namanya entertainment ya sosoknya, terus radio segala macam gitu. Ya, mengikuti broadcasting lah ya. Ya, di podcast kali ini kita mengangkat isu tentang radio gitu ya. Radio. Kira-kira radio apa tuh, Din? Kalau radio ini nggak jauh-jauh dari Jogja gitu ya. Wah. Benar tuh nggak sih di Jogja? Oke. Itu banyak universitas teknik ya, teknologi. Iya, dari namanya Universitas Teknologi Jakarta gitu kan ya. Nah, Tapi ternyata ada banget itu ada satu kali ini. apa tuh lo? Kepo nih. Kepo. Sebenarnya kalian sadar ya. Oke, boleh. Nah, Jadi kita mau tanya-tanya, pada mau tanya-tanya teman-teman. oke, jadi kan kita tuh ada suatu kita gitu lagi yang dimana ada suatu radio namanya Radio Medani yang isinya itu diskusikan dana sama Universitas Teknologi Yogyakarta sendiri. Gitu ya. Nah, kira-kira ini kamu kan ini yang keren ini tentunya kemungkinan tahu banyak nih soal ini. Tahu lah, jelas pasti. Tahu nggak ya? Oke, itu dia. Sebelumnya nih, mau tanya-tanya dulu nih ke kakak-kakak yang keren. Pada tahu kan sih tahu Radio Medari atau Radio Jaya itu sendiri? Siapa dulu yang mau jawab nih?
Mungkin dari Hito dulu. Wah, dari itu. Sesekali main first. Ya. Jadi yang itu ketahui itu UTY kan basicnya Universitas Teknologi Yogyakarta ya, gitu kan. Nah, tapi keunikannya di sini tuh ternyata mereka juga ada radionya gitu loh. Iya. Dan radio UTY 90,7 FM itu dia. Dan ya mereka tuh apa ya, radionya radio keren gak sih udahan dia tuh, dan udah banyak orang-orang yang tahu juga gak sih gitu rata-rata. Tahu. Dan- Terus seperti yang apa tadi Fadel sempat singgung soal Medari ya, itu tuh setauku itu memang sempat ada penggabungan antara si radio Medari dengan radio UTY gitu. Jadi kayak gitu ternyata pada tahu lebih pada aware. Tahu dong, karena komunikasi mah harus tahu. Jadi itu kan ya media sosial ya. Iya. Jadi mereka ini notice gitu loh. Ada juga bisa dilihat dengan generasi dan kita terutama generasi Z itu sendiri nih. Terus jadi kita harus cuma jadi tetap bisa jalan. Nah, langsung aja kali ini kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Karena kakak-kakak kita ini kurang lebih udah tahu, udah mulai lah istilahnya gitu. Ya. Radio Medari yang beraksi di Cendana, baik itu tujuan akuisisi atau bukan. Kira-kira nih kakak-kakak, silakan nih siapa yang menjawab. Apa sih keuntungan besar yang didapat dari Radio Medari sendiri telah berada di bawah naungan Universitas Teknologi Yogyakarta? Mungkin Molen langsung ya, ahlinya. Iya, nih. Molen langsung. Kenapa jadi ahlinya nih ya, bukan ahli juga kali. Oke, Sebutan. tapi Sharing. Siapa tahu kita bisa saling melengkapi gitu kan ya. Gitu. Jadi ya untuk keuntungan terbesarnya sendiri ya yang didapat sama Radio Medari ini setelah disuntik dana, setelah disuntik dana sama UTY itu ya kurang lebih akomodasi, terus biaya perlengkapan, terus tempat call box. Kalau misal nggak tahu call box itu ruang siaran ya, itu tuh udah disediakan gitu sama UTY. Jadi secara uang akomodasi, uang listrik, uang air dan lain sebagainya itu udah ditanggung sama UTY, termasuk uang peralatan juga. Jadi kurang lebih kayak gitu keuntungan yang didapatkan sama Radio Medari gitu. Oh, jadi kurang lebih itu UTY itu sebagai provider lah ya bagi Ya provider gitu, Yes. like a gentleman. Wes, nge-provide gitu loh. Ya provide. Tapi dari UTY itu apa ya, fasilitas dengan fasilitas yang sangat memadai lah ya dari betul banget. dari callbox dan gimana salah penting itu dari keberlangsungan radio itu sendiri kan. Iya. Saat yang langsung ya. Dia kalau ada callbox nggak mungkin dong kita streaming di Masa siaran di ruang tamu kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Siaran di lapangan gitu kan kayak ngapain kalian? Bocor nih nanti suara-suara. Jatuhnya ngomong sendiri sih ya. Jujur. jadi sebagai provider lah ya kurang lebih dari Iya betul. Nah terlepas dari fasilitas yang fasilitas yang cukup memadai dari callbox. Nah itu kira-kira ada batas tertentu kan nih dari UTY sendiri terhadap topik yang boleh dan nggak boleh dibahas bersama penyiaran radio itu sendiri kira-kira. Oke, siapa nih yang mau jawab? Kayaknya gantian Ulin. Ulin sih. Tadi kan Hito udah, Molen udah. Sekarang gantian Ulin. Yang kita tahu kan, yang kita tahu UTY itu kan ini lembaga akademis gitu loh. Jadi kira-kira ada lagi batasan atau topik yang boleh dan nggak boleh dibahas. Boleh Kak Ulin? Oke, sejauh ini sih untuk siaran batasan itu tidak ada ya, ada tapi masih dalam
apa ya namanya ranah umum. Jadi umumnya siaran itu kita harus netral ya teman-teman. Jadi si UTY Radio ini dia menyiarkan hal-hal yang seharusnya disiarkan tapi tidak boleh berpihak kemanapun. Jadi tetap independen. Tapi ya itu ya gimana ya independen sih bisa dibilang ya. Si UTY sendiri itu nggak ngasih batasan kok. Batasannya tetap kayak batasan umumnya. Gitu. Benar. Sama ini nggak boleh ada unsur sara sama saru ya kayak bener kayak penyiaran pada umumnya. Iya, penyiaran pada umumnya Jadi lah. sebenarnya tuh tetap ada batasan-batasannya, tapi lebih luas aja sih. Jadi dengan keluasan itu jadi bisa mencakup banyak topik, banyak apa yang ingin disiarkan gitu. Tapi harus tetap ada batasan-batasan tertentu yang emang nggak bisa dilewatin gitu ya. Dan ya udah selayaknya kita beretika aja gitu ya terhadap semua Sesuai orang. sama kode etik Iya, aja. etik. boleh menyiar apapun kan biasanya ada yang nggak boleh ini nggak boleh itu terlalu politik. Jadi itu nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, tapi dengan catatan tadi itu. Nggak boleh berpihak, kita nggak boleh berpihak ke salah satu sisi gitu. Paham. Berarti itu sebenarnya ya fleksibel lah ya, bisa bahas apa aja selagi mengutamakan dari etika penyiaran itu sendiri. Tuh. Sudah jelas ya nggak ada lagi. Berarti ya dari sini kita tahu gitu dari radio sendiri ini udah benar independen gitu loh. Benar. Bener banget. Iya. Bisa dimasukkan ke semua kalangan gitu. Jadi harus umur yang jadi gitu kan. Benar banget. Fleksibel dari radio sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya selanjutnya ya. Nah, kira-kira nih kan isunya tuh kita tahu tuh UTY itu memberikan dana ke radio dari. Nah, kalau boleh tahu nih dana-dana tersebut tuh digunakan untuk apa aja? Kakak-kakak, entah itu untuk alat operasional, alat siar, atau mungkin gaji karyawan. Oke. Siapa nih mau menjawab? Aja aja. Untuk dana untuk dana penyuntikan mungkin tadi sudah dijelaskan sama Molen ya, cuman untuk penggajian karyawan itu tuh masih di bawah naungannya si Medari. Jadi untuk penggajian karyawan itu masih Medari guys. Tapi kalau si operasionalnya itu tuh kita pakai fasilitas yang dikasih sama si UTY gitu. Oh, Ya kan berarti itu ya kayak fasilitasi gitu ya. Iya. Cuma sebagai wadah aja gitu loh UTY. Secara manajemen, secara struktural gitu mereka masih dipegangnya sama Medari. Kurang lebih kayak gitu. berarti dari sebagai provider aja ya. Yes. Yes, sebagai provider aja. Sama dari sebenarnya jadi gua kira dulu sama dari akuisisi gitu melalui Oh Enggak sampai di akuisisi sih. Sampai akuisisi. Jadi oh jadi ini mau jadi yang mengambil dana yang beda mungkin ya dari sendiri ya. Oke, pertanyaan saja boleh kan ini ya gitu ya. Masa gua belum bisa. Jadi kan langsung membahas tentang penyelenggaraan dana dari ide dari benar. kalau dari ide itu teman-teman di sini sering masuk dari akuisisi atau memang cuma hanya penambahan dana aja gitu kayak dari investor luar gitu. Jadi kan ini membahas tentang akuisisi gitu. Boleh. Jadi jawab? boleh Molen apa Hito? Molen dulu nanti Hito menambahi. Oke. Jadi kalau sepengetahuan Molen sendiri gitu, kalau akuisisi itu kan secara keseluruhan itu mulai dari fasilitas bahkan sampai manajemennya itu udah 100% dipegang sama UTY. Itu kalau semisal akuisisi. Tapi kalau di kasus ini gitu, di kasus Radio Medari dan UTY sendiri ini tuh secara manajemen seperti yang udah Molen bilang tadi masih dipegang sama Medari, tapi cangkang luarnya atau yang memfasilitasi itu UTY gitu. Jadi kalau semisal disebut
akuisisi sih kayaknya nggak sampai akuisisi ya, mungkin lebih cocok ke merger nggak sih gitu? Yes, merger benar banget. Jadi mereka itu apa ya, kayak disuntik dana nih sama UTY, tapi untuk manajemen masih di bawah naungan dari Medari. Jadi mereka tuh saling menguntungkan, kayak simbiosis mutualisme. Itu dia. Jadi Kak Tony kayaknya anak depan ini. enggak, IPS banget. Itu IPS banget nih, IPS banget. Oh iya kah? Ya tapi dengan ya tahu-tahu hal-hal kayak gini kan jadinya ada nih yang dua radio yang saling menguntungkan dengan UT memfasilitasi, tapi manajemennya masih dipegang oleh Medari. Jadi ketika mereka sama-sama saling menguntungkan kan jadinya enak gitu ya, orang-orang pada ya, untuk orang-orang yang bekerja di situ, orang-orang yang ada di situ itu mereka secara fasilitas terpenuhi, secara manajemen juga terpenuhi gitu. Jadi semakin kuat gitu loh. Jadi kerjasama gitu loh, balance antara Medari dan UTY itu tadi. Berarti nggak sampai akuisisi ya. Nggak sampai kalau untuk itu. Iya, itu nanti kita menguntungkan. Iya, sampai akuisisi tapi ya emang jadi biar sama-sama. Ya, sama-sama menguntungkan. Tapi dia harus berarti pembentukan dana ini harus syaratnya adalah namanya harus beli gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong dengan penyuntikan dana tuh, dengan disuntiknya dana dari Medari disuntik sama UTY. Nah, itu tapi syaratnya tetap harus ganti nama gitu aja sih. Tapi untuk manajemen tetap dari Medari gitu kan ya. Jadi cuma dari kayak covernya aja diganti UTY ya, tapi buat dalam-dalamnya masih Medari yang Bener. nge-handle gitu. Mungkin kayak bisa dikasih hin-hin nggak sih? Kan itu Gimana? di TikToknya Medari itu Yes, di TikTok. ada di profilnya tuh kan Medari 90,7 FM gitu. Yes. Kok Radio Medari. Medari. UTY. Radio UTY 90,7 FM. M-nya Medari. Itu dia. Oh, Dan jadi sama-sama. jadi itu apa sih? Kapannya aja dia dari itu sebut ini. Karena dari manajemen itu tuh dalam naungan dari sendiri. Asik. Sip. Biar terus kalau dari perbedaan kita kan ngomongin Medari sama UTY. Nah, sebelum maksudnya waktu namanya Mas Medari dan sekarang UTY ini kira-kira perbedaannya apa sih yang mungkin kelihatan gitu, atau dari segi fasilitas atau dari viewers saat siaran gitu. Bisa dijelaskan. Mungkin itu mau jawab sekarang boleh ya? Jadi kalau untuk segi fasilitas jelas meningkat lah ya, karena oleh udah disuntik dana dari UTY itu sendiri. Dari peralatan yang teknis terus maupun non teknis itu mereka jadi lebih terfasilitasi, lebih bagus lah gampangannya gitu. Tapi untuk dari viewer sendiri melihat perkembangannya zaman ya namanya radio pasti udah ya mulai tergantikan sama dunia sosial media digital, media ya itu, jadi ya tergantikan oleh TikTok, Instagram, seperti layaknya Gen Z pada sekarang kan lebih terbukanya Ke medsos. gitu. Jadinya untuk Ya itu salah satu upaya gitu. Bener, iya itu salah satu strategi mereka untuk biar gak ketinggalan zaman, biar pendengar tuh tetap tahu kalau ini masih hits nih si radio ini gitu. Bener banget ini. Jadi benar-benar manuver yang benar-benar yang strategis lah ya. Benar. Sosial media biar dapat mencakup generasi berikutnya. Iya. Ada lagi nggak nih? Ini pertanyaan terakhir dari kita, session. Kalau mau ikut aja kalau dapat perkembangan nanti kita ngomong perbedaan atau perbedaan
aktivitas atau fasilitas itu juga tentang perkembangan juga mendengar dari radio juga melakukan itu dari laptop dari gambar banyak atau hal justru di mana sebenarnya. Nah ini gue menarik nih, gue mau nanya nih. Ya, gimana deh? Apaan tuh? Nah jadi kan ini kan ya suatu universitas itu kan. Nah kira-kira nih ada nggak strategi yang dari radio saya sendiri biar kita mencakup mahasiswanya sendiri. Dia yang tahu ya ini. Udah itu makanya main banget loh. Iya, ada yang sebelumnya. Nah ini dia kan. Nah kita tahu nih kita sendiri memanfaatkan lah gitu. Nah boleh nih langsung jawab. Silakan dijawab, nanti kita saling melengkapi aja gimana. Mulai dari siapa dulu? Ada yang mau jawab, Molen? Boleh, Molen dulu. Oke. Oke, jadi soal perkembangan penonton ya balik lagi gitu. Tadi sempat disinggung ya? Ya sempat disinggung gitu. Cuma kalau memang pada masanya gitu, pada awal-awal dengar-dengar nih awal-awal ketika UTY sama Medari itu bergabung, itu sempat ada kenaikan penonton sebelum akhirnya turun lagi karena itu tadi perkembangan dunia digital gitu kan. Jadi sebenarnya memang ada kenaikan penonton karena secara pasar juga mencakup lebih banyak gitu loh. Dimana dengar juga nih yang Molen dengar itu ketika masih menjadi Medari itu pasar kontennya mereka itu adalah orang-orang yang lebih tua, yang lebih ya mungkin gen X ya, boomers gitu. milenial gitu. Mungkin lebih ke boomers Lebih ke boomers sih, karena Medari sendiri kan udah lama banget ya Molen ya. Gitu loh. Nah, terus ketika digabung dengan UTY itu kan ada penambahan konten nih, ada penambahan tipe konten yang mana bisa menggait juga nih anak-anak muda buat menonton. Jadi secara massa juga memang sempat bertambah, tapi itu tadi karena perkembangan zaman dan juga era digital yang sekarang itu tetap nggak bakal sebanyak ketika masa jayanya dulu, kurang lebih kayak gitu. Itu dan Molen sama Uli nih itu kayak mau ngasih tahu loh, kayak walaupun sekarang emang udah berganti zaman dan sekarang namanya jadi UTY kan dia, tapi tetap ada komunitasnya loh sampai sekarang tuh. Kalau iya sampai ada komunitas, iya jadi Kalian nggak tahu ya apa tuh komunitasnya? Jadi kayak para pendengar-pendengarnya setia gitu loh, itu tuh masih masih aktif di Facebook loh. Bener-bener aktif di Facebook dan mereka tuh masih iya walaupun boomer dan emang udah dari dulu tapi masih aktif komunitasnya sampai sekarang tuh mereka kayak masih seneng gitu loh mendengarkannya gitu. Terus Keren banget sih. Keren kan? Ya sampai buat komunitas gitu. Iya. Berarti Ada jam-jam dari mungkin ada sesi-sesi yang mungkin dibahas gitu. Oh boleh tuh. Siapa yang mau bahas nih? Oh ya, Nanti boleh deh itu melengkapi. soal persesian itu tadi aku sempat mau menimpali gitu ya Hito. Sepertinya Dini sama Molen nih baca pikiran deh. Tadi aku juga baru mau bahas itu. Sama ya, sehati Udah sehati nih. Nah, jadi untuk jam tayang sendiri ya sesuai yang Ada di UTY sendiri itu ada 2 jam. Yang pertama itu istilahnya dua sesi ya. Sesi pertama sama sesi kedua. Sesi pertama itu dari jam 12 lagi jadi jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Terus sesi kedua itu dari jam 1 sampai jam 5. Yang mana sesi kedua ini itu diisi oleh orang-orang yang pendengar lama yang seperti Hito sampaikan tadi. Oke, jadi ada satu apa sih? Kalau di kamar kayak gini, dan dari masuknya tuh yang Iya, sesi siang. Itu. bisa tuh dengerin. Jadi fokusnya sesi 1 itu buat menggait anak-anak muda seperti kita gitu. Itu benar Bisa kali request lagu gitu. Nah, request lagu biasanya bisa gitu. Berarti pelampiasan tempat tuh langsung ke radio saya aja ya. Aduh, bener banget lagi.
nungguin Rosaku menangis. Waduh, jangan. Nanti menangis beneran malah gitu. Gak apa-apa dong. Mereka kan setia nemenin Fadel menangis gitu. Aduh. Tapi cukup menarik sih gini ya, jauh perbincangan kita kali ini. Jadi tambah wawasan baru gitu. Nah, itu radio itu cukup ikut gitu ya. Iya. Dan ternyata nggak yang bisa hilang itu loh, ternyata masih ada. Iya dong. Dari Kita sendiri. itu dia yang bikin gue kayak sempat kaget sih. Ternyata tuh ada yang manuver dari radio kayak mencoba relate dengan perkembangan zaman. Bener. Ya dari itu radio ini sendiri cukup apa ya membuat apa gitu. Ilmu baru lah, Insight baru ya. Insight baru. Betul, insight baru. Jadi radio Dia ya. sudah menjawab pertanyaan kita sih kayak sebelumnya. Pelan-pelan ini. Kenapa bisa jadi DE dan apakah ini yang spesial atau cuma kerjasama aja? Ternyata emang kerjasama yang paling menentukan. Benar. Itu. Nah, Menarik kan? Paling penting sih di poin yang paling penting itu tadi yang pertama mengenai topik yang boleh nggak boleh dibahas. Wah, Kayak batasan ya. itu dia cukup apa ya, menurutku itu cukup independen gitu loh dari radio saya sendiri. Walaupun UTI sebagai lembaga pendidikan, itu mereka tuh memberikan apa yang kebebasan itu lebih ke fleksibel gitu. Lagi mengutamakan etika dari penjara itu sendiri. Iya. Jadi kalau buat teman-teman di sini, apa mau pengen join sebagai announcer gitu gitu? Pengen sih sebenarnya. Aduh, kayaknya dengar-dengar baru open nggak ya? Cocok jadi announcer. Pikiran. Masalahnya sendiri kan dari radio T sendiri tuh ranahnya udah nggak cuman ke boomers gitu loh, ke Gen Z juga kan. Mereka dengan sekarang berada di FYP lewat kadang di live TikTok gitu kan ya. Sering Ya banget. dengan apa sih announcer announcernya yang unik itu, ikonik Bener, itu. ikonik itu jadinya kan radio UTY tertarik gitu. tertarik dan sekarang radio UTY udah multi platform juga kan. Iya, tahu. Itu jadinya keren apa coba? Jadinya nggak cuma bisa dengerin lewat radio, tapi tetap bisa lewat TikTok. Kita jadi tahu info-info yang dimana itu juga udah meranah ke anak muda gitu loh. Jadi Betul. itu serasa. Kalian juga tertarik gak sih jadi announcernya UTY radio? Dini udah cocok gak sih? Ini cocok sih. Ini cocok banget tuh. Padahal juga cocok. sih. Lagi oprek tahu. Ada sih yang announcernya yang paling menarik gitu. Ada ini. Ada announcer yang ikonik itu tuh kalau seingat Molen ya, dia tuh rambutnya panjang gitu dengan rambut panjangnya. Rambut panjang, terus mukanya garang, mukanya garang. Iya, dia tuh garang. Tapi Cuma emang ngeri nggak orangnya? ternyata enggak. Oh iya. Iya. Ternyata dia Gimana tuh orangnya? friendly, bukan friendly ya, ramah. Ramah. Jadi ketika itu kan kayak pernah pengen lihat nih, karena ikonik banget siapa nggak sih yang pengen lihat? pernah lihat pengen gitu nggak loh. pernah lihat gitu. Terus itu masuk nih, terus komen ternyata baik, ramah dan disapa aja gitu loh. Berarti muka garang, hati Hello Kitty gitu lah ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi pernah juga sih lewat di FYP ku itu tuh announcernya juga ada pemuda-pemuda kayak kita Gen Z gini gitu. Jadi ya tidak terbatas umur nggak sih buat announcernya itu. Ayo makanya join. Itu bukan sepertinya Ulin seperti open locker gini ya. Boleh mungkin ada teman-teman mungkin ya nonton podcast kita atau boleh langsung cobain aja Instagram. Siap. Nah, iya. Boleh. Langkah yang cukup keren ini dari UTI sendiri. Nah, ada jadi kita kepo masih kayak closing statement dari mereka tentang radio di mana. Nah, ini dia sejauh ini telah kita dapat insight baru nih dari orang-orang Insightful. Benar sekali. Tadi sampai mana tadi? Oh iya, Closing closing statement. statement. Oh iya, closing statement. Gimana tuh? Gimana dari siapa dulu nih? Siapa yang mau closing statement duluan deh?
Ya boleh langsung aja aja. Siapa? Oh, Molen. Boleh. Molen lagi dulu kayaknya gak Barengan juga atau mau barengan juga nggak apa. Nanti menambah-nambahi aja sih. Oke, gitu. boleh mungkin bareng-bareng tapi saling nambah-nambahin gitu ya. Ya boleh. Jadi mungkin Mau nambahin juga nggak apa-apa sih. closing statement dari kita buat kalian penonton podcast kita ini, jangan lupa ya kepoin si UTY Radio FM, UTY Radio, karena di sana juga siarannya menarik-menarik guys. Mereka juga nggak cuman ngebahas politik tahu, mereka juga kadang nyariin musik, terus nyariin hal-hal menarik lah, info-info menarik yang sekiranya tuh kita bakal tertarik gitu loh. Nah terus juga mereka gak cuman siaran di radio aja, tapi mereka sekarang juga multi platform, dimana mereka kadang live TikTok juga guys. Jadi kepoin lah ya. Masa kalian gak kepo sih sama radio zaman sekarang tuh? Kira-kira sama gak sih kayak radio di zaman kalian SD mungkin dengan cara nonton UTY Radio lagi kalian nostalgia nih. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti dulu pernah lah ya nonton radio-radio gitu. Nah lihat, nonton juga sekarang biar kayak nostalgia nih. Oh sekarang radionya gini ya, keren, bisa ngikutin perkembangan zaman gitu. Kepoin guys. Ada yang mau nambahin? Dan dari Ini juga seumuran kita ya. Iya, bener banget. konsernya masih muda-muda. Iya. Dan dari apa sih namanya, dari radio tuh kadang apa ya, kita tuh mendapatkan suatu pelajaran gak sih Molen, kayak Pasti dong. pasti dengan apa ya, dengan melatih berbicara untuk pendengar, menyampaikan pesan, tapi pesannya itu bisa diterima secara mudah dan masuk akal gitu loh sama pendengarnya. Jadi orang-orang yang mendengarnya tuh jadi seru dan asik dan pengen gitu loh, kecanduan pengen dengerin lagu dari cara kita menyampaikannya gitu. Terutama buat kita anak komunikasi ya, pasti tertarik gak sih buat belajar jadi announcer mungkin. Gitu. Dari Kalau Molen, dari Molen sendiri gitu. Apalagi kan radio sekarang juga ya informasi bisa didapatkan radio, kita bisa dengerin walaupun kita di jalan. Benar. Yes. India. Kalau dari Molen gimana nih? Dari Molen Nah kalau Kalau gimana Mbak? mau nambahin? kalau dari Molen sendiri sih ini ya, ini mungkin bisa jadi salah satu jalan gitu lah upaya UTY dalam mengubah perspektif radio gitu di mata anak-anak zaman sekarang. Mungkin orang-orang bakal berpikir gitu, radio tuh bakal kepikirannya apa sih dulu, iklan obat-obatan herbal, Iya, zaman dulu. campur sari, Zaman dulu. terus musik-musik Jawa atau musik-musik yang istilahnya bukannya menyudutkan nilai budaya ya, tapi pasti anak-anak ketika mendengar kata radio itu kayak kayaknya jadul deh, Kolot gitu ya, kolot. kayak Kasarnya terlalu gitu. tua gitu. Tapi padahal enggak gitu loh. Identitas radio juga berkembang kok seiring zaman. Mereka juga mengikuti gitu, beradaptasi dengan keadaan zaman yang sekarang. Jadi di saat anak-anak udah enggak begitu sering gitu mendengarkan radio, bahkan MP3 itu juga udah jarang ada yang Jarang tahu sih, ya. jarang. Duh nih kalian masih zaman nggak nih MP3 nih? Tuh, enggak lagi. Zaman sekarang sih kayaknya platform musiknya udah digital lah sih, udah nggak MP3 kan? lagi. Makanya Pada zamannya semua digital. Benar. iya, makanya kayak ini bisa jadi salah satu jalan gitu loh, salah satu upaya untuk membaharui citra dari kata radio itu sendiri. Benar banget Bisa buat latih public Molen. speaking juga, mungkin buat teman-teman yang mau ngelatih ngomong gitu kali ya. Iya, Bisa banget. Cukup jadi tempat yang recommended lah ya. Tempat belajar, iya. Karena semua itu apa teman-teman, intinya komunikasi. Itu dia loh. Itu dia. Jadi kita nggak terasa ini udah di penghujung podcast kita kan. Yo. Rasanya kita sudah mau sejam podcast nih. Kapan-kapan undang lagi sih kataku. Iya, kapan-kapan lagi. Jujur biasanya gua jujur jadi Karena? gitu.
Karena ya itu gue dapet insight baru. Oh iya, Radio apalagi kan. Karena gue dari itu tuh ya cukup asing lah dengan radio itu sendiri gitu. Kembali kan kalau gue dulu sempat dengerin waktu SMP ya, kayak sengaja lagu. SMP masih dengerin. Oh, tapi nggak boleh lah. Keren ya. Iya. Udah sebentar lagi Din. Mungkin kita langsung aja kali ya. Kalau sini kita say goodbye nih kan para teman-teman kita nih. Tuh. Buat teman-teman juga, terima kasih narasumber Muhammad dan juga Willy. Terima kasih moderator juga. Terima kasih. Narasumber juga. Ya, terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktu, sudah mau berbagi insight, berbagi informasi yang mungkin teman-teman di luar sana tuh belum tahu tentang radio atau dari itu sendiri. Gitu. Terima kasih kembali moderator. Kami dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Semoga bisa bertemu dengan offline, nggak online ini lagi. Harus. Dan lebih dapat mungkin ya. Ya biar Ini teman-teman emang pada sibuk deh kayaknya. Iya nih sibuk banget kita. Aduh, mohon maaf ya moderator. Itu Iya, dia. tapi nggak apa-apa. Tetap informasinya tetap sampai ke kita kok. Sampai ke pendengar juga. Ada tambahan? Ya, cukup kali ya Fadel. Ini sama Fadel juga pamit undur diri, pamit untuk say goodbye buat teman-teman yang penonton. Gimana tuh? Terlalu excited. Gimana Fadel? Oh, Dini terlalu excited ya. Kurang lebih mau say goodbye, mau teman-teman para guest-guest kita nih yang keren-keren ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, kurang lebih mohon maaf. Ya, Fadel dan Dini pamit diri. Kita bareng-bareng ngucapin. Ah, itu boleh sih, Boleh. Bisik ya. Bisik kan namanya. Bisik-bisik. Ya, bincang santai dan komunikasi gitu ya. Oke. siap-siap. Nanti yang komandoin. Nanti ini sama Fadel bilang bisik. terima kasih, sampai jumpa. Oke, iya kurang lebih kayak terima kasih udah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Disney. Oke, Bisa siapa selanjutnya Fadel? ilmu komunikasi. Oke. Mungkin Fadel bisa memimpin. Oke. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kita dari dan Radio T ya cukup mendapatkan insight yang cukup bagus nih dari kakak-kakak dan Fadel sendiri. Nah, sekiranya udah di penghujung podcast ini, kami izin pamit undur diri. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Bisik. Bincang santai ilmu komunikasi.